Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kosi dimanapun Anda berada, selamat datang di Lensa Pendidikan. Bersama saya Khairanil yang akan jadi teman setia kalian dalam perjalanan edukatif kali ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber keren kita yang merupakan alumni jurusan Komunikasi Penyiaran Islam YIN Lusmawe, dan beliau adalah seorang doktor muda dan juga dosen di jurusan Komunikasi Penyiaran ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik karena dibilang keren tadi. Nah, saya kalau dibilang keren baik jadinya. Gitu. Nah, Bapak, mungkin teman-teman di rumah ataupun dimanapun yang berada yang sedang menonton podcast ini merasa penasaran nih. Ini alumni KPI nih. Gimana sih perjalanan Bapak selama menempuh pendidikan di YIN Lusmawe ini? Kalau ditanya perjalanan, ya saya jalannya tidak jauh-jauh. Nah, ya kan? Ya. Kenapa tidak jauh-jauh? Karena saya melihat ada sesuatu yang luar biasa meskipun dekat ini. Nah, namanya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di YIN Lusmawe. Saya alumni KPI di dulu namanya STEN Malikus Saleh. Sekarang sudah jadi YIN Lusmawe. Jadi saya alumni KPI itu. Kenapa saya pilih KPI? Ya karena memang menurut saya KPI ini luar biasa. Saya dulu ketika pilih KPI ini tidak pilih pilihan kedua. Kalau sekarang kan ada pilihan pertama, ada pilihan kedua. Saya tidak pilih. Saya pilih cuma satu pilihan, KPI. Ya, enggak pilih pilihan kedua. Meskipun ditanya, ya, kenapa enggak ada pilihan kedua? Saya kalau enggak lewat di KPI, enggak usah aja. Nah, begitu. Kenapa? Karena saya dari dulu sudah tahu prospek KPI ini luar biasa sekali ya. Nah, maka akhirnya ya mungkin ya Allah menghendaki saya di KPI ini, dan saya sekarang sudah jadi dosen PNS di alma mater saya di Komunikasi Penyiaran Islam, dan juga sudah lulus doktor, alhamdulillah. Gitu. Jadi Pak, apakah ada suka duka Bapak dalam perjalanan akademis Bapak di YIN Lusmawe ini? Kalau ditanya suka duka, yang pasti banyak sukanya. Banyak sukanya. Ya, banyak sukanya. Ya meskipun ada duka itu, meskipun duka itu besar karena sukanya lebih besar, jadi ketutup dia. Nah, begitu. Ya. Jadi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini menurut saya dia punya prospek yang luar biasa. Kita bisa kemana saja itu kalau kuliah di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini. Jadi bukan hanya saya dan teman-teman lain juga merasakan hal yang sama. Jadi saya kuliah S1 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini karena saya tahu prospek kerja KPI ini bukan hanya di satu tempat. Kalau orang-orang mungkin hanya melihat jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini bakal jadi jurnalis saja. Tidak, meskipun itu salah satu bagian daripada prospek lulusan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi banyak teman-teman itu yang jadi jurnalis. Nah, alumni-alumni itu yang jadi jurnalis banyak. Kemudian tidak hanya jadi jurnalis, kita bisa juga kerja di instansi pemerintah dan juga di instansi swasta. Karena di instansi swasta misalnya dibutuhkan humas. Nah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini juga memproduksi alumni yang bisa bekerja sebagai humas. Karena mereka belajar mata kuliah public relation, hubungan masyarakat namanya. Kemudian bahkan ada beberapa yang jadi politisi. Ya, dia jadi politisi. Kawan saya itu, dia anggota DPR. Nah, kenapa dia bisa jadi anggota DPR? Karena kita juga diajarkan komunikasi politik. Ada juga yang jadi pebisnis. Karena ilmu yang mereka dapatkan juga ada komunikasi bisnis dan komunikasi pemasaran. Ada yang jadi desain grafer. Kenapa? Karena mereka belajar mata kuliah desain grafis. Nah, begitu kan? Desain-desainnya itu tidak hanya dijual di dalam negeri, bahkan dijual ke luar negeri itu. Sekarang kan banyak platform itu yang bisa menjual hasil karya kita kan, hasil desain kita, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Dibayar dolar lagi. Ada yang jadi YouTuber. Ada yang jadi konten kreator. Jadi itu semua dipelajari di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ada yang jadi penulis naskah film dan lain sebagainya. Yaitu kenapa? Karena mereka memilih jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Lebih-lebih ini ada komunikasi. Jadi anak-anak komunikasi itu dia mengkaji bukan hanya satu bidang, kajiannya luas sekali. Kajian media dan budaya, kajian komunikasi, kajian tentang media,
Nah, ini adalah salah satu ilmu komunikasi. Ini adalah ilmu yang dipelajari oleh orang-orang yang ketika dia sudah mempelajari ilmu komunikasi, maka seakan-akan dia bisa mengubah dunia. Nah, begitu. Dia punya salah satu kunci ya. Punya dia. Nah, kenapa? Karena memang peradaban dunia itu ya sekarang itu bisa dikendalikan melalui media. Nah, gitu. Nah, berarti emang sekeren itu jurusan komunikasi penyiaran Islam ya Pak ya? Keren sekali, bukan sekeren itu, keren sekali. Ya. Keren sekali. Jadi selama Bapak berkuliah di IAIN, apakah Bapak ada mengikuti organisasi atau ada organisasi yang menjurus ke jurnalistiknya yang tersedia di sini gitu? Yang pertama, jurusan komunikasi penyiaran Islam itu tadi sudah saya sampaikan, memang ada satu bidang yang mengajarkan mahasiswa itu untuk jadi jurnalis. Nah, selain itu juga ada organisasi namanya LPM Al-Kalam ya. LPM Al-Kalam itu di dalamnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang hobi nulis, hobi jadi jurnalistik atau pengen jadi jurnalis. Nah, mereka bergabung di situ. Nah, lalu apakah hanya itu saja? Ketika sudah jadi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam barangkali, nanti ketika masuk kemari bisa juga buat organisasi lain. Nah, bisa jadi komunitas fotografi, karena ada mata kuliah fotografi. Nah, bisa jadi komunitas desain grafis, karena ada mata kuliah itu. Jadi semua organisasi itu bisa dibuat di jurusan komunikasi penyiaran Islam ini. Jadi di tengah-tengah Bapak, kesibukan Bapak belajar mata kuliah misalnya itu, bagaimana cara Bapak mengatur jadwal biar seimbang antara organisasi dengan perkuliahan kayak gitu? Kalau saya dulu begini prinsipnya, organisasi itu nomor satu, kuliah paling utama. Jadi kalau kuliah itu dengan organisasi itu berbarengan. Ada yang kita dapatkan di organisasi tapi tidak kita dapatkan di mata kuliah. Organisasi itu penting. Bagaimana mengajarkan kita untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Bagaimana cara kita mengelola konflik dan lain sebagainya. Artinya yang terpenting itu jangan sampai kita itu meninggalkan kuliah gara-gara organisasi. Nah, itu jangan. Artinya begini. Kuliah tetap menjadi yang paling utama, organisasi nomor satu. Organisasi harus ikut, nah, kuliah harus selesai tepat waktu, jangan selesai pada waktunya. Nah, itu banyak sekarang itu selesai pada waktunya, selesai di semester 14. Nah, itu pun disuruh selesaikan. Nah, itu kan tinggal kelas kalau bahasa saya itu. Nah, ingin menjadi donatur kampus mungkin. Ya, mungkin ya. Tapi alangkah bagusnya organisasi tetap, kuliah juga tetap selesai pada tepat waktu, kemudian punya IPK tinggi lah. Berarti harus seimbang ya, balance. Harus seimbang. Nah, sebagai alumni Pak, apa keistimewaan atau kelebihan KPI ini di dalam kehidupan Bapak dan bagaimana itu berpengaruh terhadap karir Bapak sekarang? Gitu? Saya dosen. Iya. Sekarang di jurusan komunikasi penyiaran Islam di YIN Lux Mame. Iya. Dulu mahasiswa. Saya S1 di sini, S2 juga di sini. S2 di sini juga, Pak? S2 di sini juga. Ya, karena saya tahu YIN Lux Mame ini luar biasa. Nah, kalau saya tidak tahu YIN luar biasa, ya saya tidak mau di sini kan. Rencana saya S3 pun di sini. Nah, tapi karena S3 tidak ada di sini, ya makanya saya pergi ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, artinya saya tahu bahwa di jurusan komunikasi penyiaran Islam itu punya dosen-dosen yang luar biasa. Nah, kemudian punya fasilitas yang luar biasa. Artinya kita punya ini ya, ini salah satu fasilitas yang luar biasa ini. Nah, kita punya Kosi TV, punya Kosi Radio. Nah, dibimbing oleh orang-orang yang hebat di sini gitu kan. Kita juga punya praktisi. Nah, artinya YIN Lux Mame ini sebenarnya sudah lengkap dia, sudah padu. Tinggal lagi bagaimana cara kita memanfaatkan ini agar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk masyarakat. Iya. Nah, jika Bapak bisa mengulang waktu nih, apa hal yang ingin Bapak lakukan semasa kuliah ataupun ada hal yang ingin Bapak perbaiki gitu semasa kuliah di IAIN? Semasa kuliah di IAIN dulu ya? Iya, dulu. Kalau disuruh ulang waktu tentu ya pasti itu hal yang mustahil ya untuk bisa diulang waktu ya. Dulu barangkali tidak semegah ini. Yang pertama, ya kalau disuruh ulang ya kita mau seperti sekarang ada di masa lalu. Ya, seperti sekarang itu ada di masa lalu saya. Karena saya dulu berharap ketika saya kuliah sudah seperti ini. Nah, sekarang sudah lengkap sekali. Terutama kita punya lab,
gitu kan. Anak-anak itu bisa bisa belajar itu langsung di lab, langsung di radio, langsung di Kosi TV. Nah, ini salah satu pembelajaran ini yang bisa anak-anak mahasiswa kita sekarang dapatkan ya hanya di KPI kita ini. Apakah ada dosen favorit Bapak atau mata kuliah Bapak yang Bapak sukai selama Bapak kuliah di KPI itu, Pak, dulunya? Dulu ya? Iya. Dosen tentu saya itu, ya kenapa saya, ya kalau bisa dikatakan saya sukses sekarang lah, sukses menjadi dosen. Karena cita-cita saya dulu menjadi dosen, gitu kan. Alhamdulillah sudah tercapai dan sukses dosen PNS, kuliah sudah S3, sudah selesai. Iya. Artinya sudah tercapai apa yang saya harapkan dulu. Iya. Kenapa? Ya karena saya memfavoritkan semua dosen. Iya, Saya memfavoritkan semua dosen. Semua dosen menurut saya itu punya kelebihan yang sama, juga punya sesuatu yang dapat beliau berikan kepada kita. Ya beda memang antara satu dosen dengan dosen lain. Tetapi di setiap dosen itu ada sesuatu yang bisa kita petik, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita benci satu dosen atau kita tidak suka satu dosen, nah itu benih kita tidak bakal sukses itu. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak dosen favorit? Saya semua favorit. Ya, karena memang begitu. Sampai sekarang pun begitu. Saya sekarang kan sudah duduk semeja dengan dosen-dosen saya dulu. Iya. Nah, dosen saya dulu itu karena saya favoritkan, ya sampai sekarang masih menjadi favorit bagi saya. Biar berkah ilmunya, Pak. Biar berkah ilmunya pasti. Nah, jadi kalau ditanya dosen favorit saya dulu, semua itu saya favoritkan. Makanya ketika yang beliau sampaikan ke saya itu ya masuk dia tidak keluar. Berarti memang menarik sekali dan sangat hebat jurusan komunikasi penyiaran Islam. Hebat sekali. Jadi saya juga masuk ke sini itu kayak dorongan hati itu ini pasti ada sesuatu yang lebih dan bisa digali betul. semacam harta karun gitu ya, Pak ya. Nah, teman-teman, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jadi apakah Bapak ada sedikit saran ataupun tips and trick untuk mahasiswa ataupun siapapun yang sedang menonton saat ini? Ya, tidak panjang, satu kalimat saja. Masuklah ke YIN Lux Mawai dan nikmatilah apa yang ada di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Nah, itu saja. Jadi masuklah ke YIN Lux Mawai di jurusan komunikasi penyiaran Islam, maka Anda akan temukan sesuatu yang luar biasa yang memberikan manfaat untuk Anda dan juga manfaat untuk masyarakat. Nah, insya Allah. Ya, teman-teman, menarik sekali pembahasan kita pada episode kali ini dan mungkin ini bisa jadi episode yang paling spesial ya, karena kita dapat ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita curi dari Bapak Rizky ini. Terima kasih Pak Rizky. Ya, diculik. Tapi bukan saya yang diculik ya? Bukan, ilmunya. Ya, terima kasih Pak Rizky yang telah berbagi waktu dengan kami dan sahabat KPI pada hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.